Seremonial butuh, boleh silakan saja untuk menghabiskan juga kas kan, dan sebagainya gitu kan. Tapi substansinya adalah bagaimana kemudian melahirkan apa sebetulnya makna dari lahirnya Hari Pahlawan yang diperingati 10 November tersebut. Mas Mahfud ngikutin dengan perkembangan zaman, ngikutin nggak? Kalau baru-baru ini lagi viral soal kebaya merah nih. Ada beberapa perspektif kalau melihat ini. Kalau perspektif nakal, ya semuanya suka melihat film-film kayak gitu. Iya. Ya kan, semuanya suka, ya kan. Tapi kalau dalam perspektif negara, perspektif hukum, perspektif negara ya memang tidak boleh kan gitu kan. Siap. Saya yakin itu adalah dua pihak. Kalau bahasa politiknya itu ada konsensus. Apa itu kesepakatan bersama antara dia dengan saya, kan begitu. Sehingga melahirkan yang namanya simbiosis mutualisme, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini kita akan ngobrol dengan, saya ini sebenarnya bingung Mas, mau ngobrol dengan sampean. Apa mau ngobrol dengan politisi, atau mau ngobrol dengan pembisnis, atau mau ngobrol dengan aktivis ini? Tiga-tiganya. Ya, ini yang menarik, ngobrol dengan Mas Mahfud atau Udin ya. Mas Saifuddin. Ya. Nah, iya. Ini mau dipanggil Udin, Saifuddin, atau Mas Mahfud? Karena ini podcast Madura, Mahfud aja. Mahfud aja. Iya, Mas Mahfud ini adalah pengurus Partai Demokrat di Jawa Timur. Ya. Sebelumnya pengurus di tingkat kabupaten, terus kemarin masuk di kepengurusan Jawa Timur. Nah, sebelum ngomong soal politik nih Mas, ini kan masih momentum Hari Pahlawan nih. Nah, Mas Mahfud ini memaknai Hari Pahlawan seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi sebelum ngomong masalah Hari Pahlawan, sebetulnya nama saya ini lengkapnya kan Muhammad Saifuddin. Kalau dulu sekolah di Madura itu, sampai di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sampang itu, saya dipanggil Mahfud memang kalau di Madura itu. Tapi saat di kuliah itu di Surabaya, dirubah. Nama saya panggilannya jadi Udin. Udin sedunia. Udin sedunia. Jadi itu sebetulnya nama itu. Jadi terserah mau panggil Mahfud, mau panggil Udin, mau panggil Saifuddin. Yang penting tidak keluar dari real Muhammad Saifuddin. Saifuddin. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang Hari Pahlawan, sekarang ini sebetulnya banyak kemudian teman-teman yang memperingati Hari Pahlawan itu secara seremonial saja. Tapi tidak lebih kepada substansi dari apa sih sebetulnya 10 November yang kemudian Republik ini, negara ini menobatkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, apa yang kemudian bisa kita petik dari Hari Pahlawan ini yang karena memang sejarahnya itu lahir di kota Surabaya ini, sebetulnya yang harus kita petik itu adalah yang pertama adalah semangat juang. Kalau dulu perjuangan para pahlawan itu menumpas atau melawan imperialisme atau penjajah, hari ini yang harus kita lawan itu adalah apatisme yang ada di dalam diri pemuda. Yang kedua adalah melawan kepesimisan terhadap masa depannya itu. Nah, dua hal ini sangat penting sebetulnya memaknai Hari Pahlawan ini. Kalau dulu melawan imperialis, melawan penjajah dengan senjata, dengan bambu runcing kira-kira. Tapi hari ini penyakit yang luar biasa yang ada di dalam jiwa pemuda hari ini itu adalah apatis. Apa itu apatis? Ya masa bodoh dengan kehidupan orang lain, masa bodoh dengan tetangganya yang lagi sakit, masa bodoh dengan tetangganya yang lagi kelaparan, masa bodoh dengan tetangganya yang lagi ada masalah. Maka apatis ini adalah penyakit akut yang ada di bangsa ini. Berarti kalau dulu yang dikatakan pahlawan itu yang menjadi pejuang kemerdekaan dengan melawan penjajah, kalau sekarang berarti problematikanya adalah melawan diri sendiri sebenarnya. Melawan diri sendiri. Karena sekarang ini sudah banyak yang kemudian pemuda itu hanya mengkonsumsi saja. Jadi jiwanya, paradigma berpikir mereka itu adalah konsumtif. Saya ingin membedakan bagaimana kemudian kita membedakan budaya Jepang dengan budaya Indonesia. Kalau Jepang itu budayanya adalah budaya membaca. Tapi kalau Indonesia budayanya adalah mendengar dan melihat. Kalau kita di ruang tunggu ada
TV di depannya, kemudian ada koran atau majalah atau buku. Orang Indonesia lebih memilih lihat TV saja, karena memang budaya yang kita bangun itu adalah budaya melihat dan budaya mendengar, sehingga sukanya adalah gosip, ya kan, hoax gitu kan. Akhirnya larinya apa? Yaitu konsumtif. Beda orang Jepang. Orang Jepang itu membaca itu menumbuhkan nalar kritis terhadap berpikir kita, sehingga mereka tidak konsumtif tapi memproduksi. Bagaimana kemudian Jepang melahirkan namanya sepeda motor Honda itu dari Jepang kan gitu kan. Mereka baca, tidak hanya dia naikin, contoh nih, saya minum es jeruk dari Kedai Juang. Nah, kita harus tahu nih Kedai Juang ini ownernya siapa, kemudian sejarahnya seperti apa, baru kita mencintai kedai juangnya. Nah, itu yang membedakan, sehingga hari ini harus dirubah, yaitu bagaimana caranya budaya kita itu adalah budaya membaca, karena budaya membaca itu melahirkan kritis dan tidak konsumtif terhadap apapun itu. Sebenarnya sudah pesannya dari dulu ya, ikro. Nah, baca. Nah, betul. Ya, kembali lagi kepada pahlawan tadi yang ingin saya, sebenarnya sekarang yang banyaknya sebatas seremonial saja, tapi bukan berarti lebih mendalami esensi dari merayakan Hari Pahlawan itu seperti apa. Emang menurut Mas Mahfud ini sejatinya acara seremonial itu nggak penting atau gimana sih sebenarnya? Nah, ya seremonial penting tapi tidak substantif. Seremonial itu penting tapi tidak substantif. Artinya apa? Dengan adanya seremonial mungkin anak-anak kecil, anak-anak muda yang tidak tahu tentang sejarah 10 November, maka tahu. Ya hanya seremonial saja, tapi yang lebih prosedur, yang lebih substantif adalah mengajari mereka, anak-anak muda itu, bahwa 10 November itu kenapa dikatakan Hari Pahlawan. Oh, begini loh sejarahnya. Oh, ini loh sejarahnya. Bagaimana kemudian 10 November itu juga ada hubungannya dengan yang namanya revolusi jihad, ya kan? Bagaimana Ki Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, memerintahkan, memfatwahkan kepada seluruh santri di Jawa Timur itu untuk berjuang melawan imperialisme. Jadi sejarah-sejarah itulah yang kemudian harus diberikan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak dididik SMP, SMA, kemudian SD, bahkan TK. Tidak hanya ada karnaval kemudian dia pakai seragam TNI gitu kan, tanpa tahu apa maksudnya gitu loh. Jadi jangan hanya kemudian hanya seremonial saja. Seremonial boleh silakan saja untuk menghabiskan juga kas kan, dan sebagainya gitu kan. Tapi substansinya adalah bagaimana kemudian melahirkan apa sebetulnya makna dari lahirnya Hari Pahlawan yang diperingati 10 November tersebut. Nah, sejauh ini Mas Mahfud melihat terutama anak-anak muda sudah memahami nggak setidaknya mereka sudah bisa mencontoh lah semangat untuk berjuang nggak, seperti kayak dulu berjuang melawan penjajah dan sekarang harus berjuang dengan melawan diri sendiri. Semangat itu udah terlihat nggak di anak-anak muda saat ini? Maka dari itulah di setiap ceramah-ceramah gerakan saya, yang selalu saya berikan kepada teman-teman pemuda itu adalah bagaimana kemudian ya, kalian tidak boleh apatis. Haramkan diri kalian kalau kalian mempunyai penyakit apatis. Kenapa demikian? Republik ini tidak akan sempurna. Pemuda ini tidak akan sempurna kalau kemudian kalian, wahai pemuda dan pemudi, masih mengalami dan mempunyai sifat yang apatis itu. Apalagi hari ini, ya kan? Hari ini adalah dunianya adalah dunia digital, media sosial dan sebagainya. Kita mau melihat berita di Amerika. Tidak perlu kita baca buku ini, tinggal buka medsos sudah keluar. Maka inilah yang kemudian membuat pemuda itu apatis gitu loh. Karena selalu mudah untuk diberikan informasi, tidak usah mencari informasi, tidak usah mencari referensi. Sehingga kadang-kadang informasi itu menjadi salah.
Nah, itulah yang kemudian yang selalu saya dengungkan di dalam ceramah-ceramah gerakan itu di setiap pertemuan di kepemudaan, baik di tingkat kampus maupun di tingkat kemudaan biasa itu. Oh, berarti yang dimaksud Mas Mahfud, kemudahan tersebut itu bisa memberikan atau menimbulkan atau mencetak seseorang, membuat mereka apatis gitu. Betul, betul. Nah, terus dengan era yang sekarang kayak gini, ini apa yang harus dilakukan ketika Mas Mahfud berpandangan seperti itu? Nah, jangan mau diwarnai oleh dunia digital, tapi bagaimana kemudian kita mampu mewarnai dunia digitalisasi tersebut. Ah, gimana caranya itu? Gimana caranya itu? Nah, kalau kita punya rumus, kita ini diwarnai oleh lingkungan digitalisasi itu dengan globalisasi yang luar biasa. Untuk menjadi artis saja tidak perlu datang ke Jakarta, tinggal di desa dan di pelosok apapun itu bisa jadi artis, bisa jadi YouTuber, bisa jadi selebgram dan sebagainya. Nah, agar kita tidak diwarnai oleh dunia hal seperti itu, maka kita itu harus benar-benar membaca. Nah, membaca itu bukan hanya tersurat, tapi juga tersirat. Bukan hanya tersirat, tapi juga tersurat. Maka kalau kita sudah belajar memaknai, memahami secara tersirat dan tersurat, atau secara etiomologi dan epistemologi tentang kehidupan itu, ya, maka kita ini tidak bisa diwarnai oleh kehidupan atau digitalisasi hari ini. Nah, sebaliknya outputnya kalau kita sudah memahami makna dan sebagainya, maka kita mampu mewarnai digitalisasi, sehingga digitalisasi itu kemudian dibawa kepada arah yang hasanah, yang progres, bukan dibawa ke wilayah yang regres atau yang dolalah atau yang sayyi'ah, katanya orang-orang itu. Kira-kira seperti itu. Berarti langkah pertama harus menguatkan penyaringan dulu. Ini harus dijaring, yang didapatkan ini baik atau enggak. Baru dari situ bisa mewarnai. Betul. Seorang akademisi, seorang yang punya nalar kritis, menyelesaikan sebuah problematika tidak bisa dari satu referensi. Betul. Tapi ada 4. Ibaratkan ini adalah segi 4. Kita tidak bisa memanai hanya dari depan. Tidak bisa memanai dari kanan, kiri, dan belakang. Jadi semua harus komprehensif. Ketika sudah menyatu 4 sisi itu, barulah kemudian kita simpulkan. Kira-kira itu. Oh iya, seandainya mencontohkan ini, kalau di depan kita hanya bisa melihat nama, kalau di belakang kita bisa melihat rangkaian kata-kata yang itu lebih bijak gitu. Betul. Iya. Itu. Ini baru ngomong soal Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya. Manusia yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka mereka akan dimakan zaman. Dimakan zaman. Nah, tetapi kalau manusia yang mengikuti perkembangan zaman, maka mereka akan melek terhadap zaman dan dia akan menguasai zaman itu. Berarti itu rumusnya. Mengikuti dan tahu soal pasti tahu saya. Terus melihat fenomena tersebut, Mas Mahfud kan harus melihat secara komprehensif nih. Itu melihat dari sisi apa biasanya? Nah, kalau melihat fenomena tersebut. Sekarang ini kan banyak orang pintar. Iya. Tapi memalukan. Orang pintar tapi memalukan. Orang pintar memalukan. Nah, gimana dulu itu sebelum masuk ke kebaya merah ini? Setidaknya sahabat kayak Mafis itu tidak bingung mesti. Nah, ya saya memang sengaja untuk membingungkan, biar dia berpikir gitu loh. Biar berpikir. Nah, saya katakan tadi itu banyak orang pintar, orang cerdas, tapi memalukan. Karena mereka sudah lupa bahwa di dalam konsep kehidupan itu ada namanya intelligent quotient. Ada yang kedua itu disebut emotional quotient. Dan yang ketiga itu adalah spiritual quotient. Betul. Maka terkadang teman-teman itu hanya fokus di wilayah intelligent quotient-nya, tapi tidak memahami, tidak belajar terkait emotional quotient-nya. Kadang-kadang teman-teman paham juga di wilayah intelligent quotient dan emotional quotient, tapi spiritual quotient-nya lemah sekali. Maka segala cara itu dilakukan karena tidak punya spiritual quotient. Dan orang yang melulu bicara tentang intelligent quotient itu hanya bicara tentang keduniawian saja. Betul. Ya kan? Padahal vertikal sama horizontalnya nggak match gitu. Nggak match. Iya. Nah, maka seharusnya teman-teman itu yang cerdas, ya kan, cerdas di intelligent quotient-nya, maka juga akan harus belajar tentang bagaimana kemudian menata emosionalnya dan spiritual quotient-nya itu.
Nah, sehingga saya katakan banyak orang cerdas tapi memalukan. Nah, dalam konteks fenomena yang terjadi. Sebelum konteks ini, gitu. Sebelum konteks dulu, agar semuanya juga bisa memahami dari ketiga macam tersebut, itu yang dimaksud dengan orang cerdas tapi memalukan itu harus setidaknya memiliki dua atau harus memiliki tiga-tiganya atau hanya cukup memiliki salah satunya. Nah, harusnya memiliki tiga-tiganya. Harusnya memiliki tiga-tiganya. Harusnya memiliki tiga-tiganya. Kalau kita sudah pintar di wilayah penguasaan tentang ilmu umum, ilmu duniawi gitu kan, maka spiritual questionsnya tentang teologinya, ya kan, agama maksudnya, tentang keagamaannya, tentang teologinya, itu yang kemudian melahirkan keimanan, melahirkan takwa, dan melahirkan banyak hal lah terkait keagamaan. Emotional question, bagaimana kemudian menata emosinya gitu loh. Rasa. Nah, jadi rasanya bagaimana kemudian memfilter emosi itu. Oh, ini wilayah emosi yang emosi. Oh, ini tidak. Oh, ini bagaimana. Jadi ditata betul. Maka kesempurnaan orang hidup itu adalah ketika sudah punya tiga hal itu. Ketika intelligent questionnya dipunyai, kemudian emotional questionnya dipunyai, kemudian spiritual questionnya udah bagus. Wah, ini adalah kesempurnaan yang luar biasa. Tapi ya semua butuh proses. Pertanyaannya, apakah saya sudah menguasai tiga hal? Oh, tidak juga gitu kan. Tapi semua akan berangkat dari optimisme untuk belajar dan proses. Setidaknya optimisme dan juga semangat untuk belajar ketiga-tiganya itu, untuk menguatkan itu tetap ada maksudnya. Harus minimal punya niat, dan tidak hanya punya optimisme, tapi yo kerjakan gitu loh. Tidak hanya berwacana, tidak hanya berimajinasi. Kalau hanya berwacana, berimajinasi akan melahirkan yang namanya halusinasi. Iya. Kembali ke kebaya merah gimana? Melihat dari sisi apa dengan fenomena tersebut? Ada beberapa perspektif kalau melihat ini. Kalau perspektif nakal, ya semuanya suka melihat film-film kayak gitu. Iya. Ya kan, semuanya suka, ya kan. Tapi kalau dalam perspektif negara, perspektif hukum, perspektif negara, ya memang tidak boleh kan gitu kan. Tapi yang paling menarik kita melihat dari perspektif sosial. Bagaimana kemudian orang itu bisa melakukan seperti itu? Itu kan karena apa? Kan pasti karena uang. Sebelum ke sana, saya mau nanya dulu. Menurut Mas Mahfud itu adalah settingan atau itu berjalan secara natural aja gitu? Kalau settingan tidak, kalau settingan pasti. Oh, pasti. Pasti. Berarti itu adalah sesuatu yang memang dibuat. Dalam artian bukan dalam artian dua pihak, baik yang laki-laki atau perempuan, itu sama-sama tahu dan akan membuat hal itu. Betul. Bukan hanya satu pihak maksudnya. Bukan. Oke, siap. Saya yakin itu adalah dua pihak. Kalau bahasa politiknya itu ada konsensus. Apa itu? Kesepakatan bersama antara dia dengan saya. Kan begitu. Sehingga melahirkan yang namanya simbiosis mutualisme. Kan gitu. Jadi begitu. Nah, simbiosis mutualismenya itu yang kemudian melahirkan di dalam teori komunikasi itu adalah feedback. Feedback itu apa? Ada aksi dan ada reaksi. Nah, aksi dan reaksi itu ya kan, kalau di dalam perspektif ilmu bisnis, maka melahirkan yang namanya bonus dan laba, kan begitu. Pada intinya adalah fulus. Berarti Mas Mahfud ini melihat upaya untuk membuat hal itu adalah intinya komersil. Bisa kok, ya pastilah. Komersil. Oh, pasti komersil lah. Kalau kemudian dia hanya kepentingan biologis, ya kan nggak mungkin begitu, bro. Oh, berarti komersil. Komersil yang dimaksud, ini analisis ya sahabat Hafiz. Ini bukan berbicara soal dalam artian kita menuduh hal itu, tapi kita mencoba untuk membedah dari perspektif kita sebagai merespon dan mengikuti perkembangan zaman dan apa info-info yang terkini gitu, Mas. Bukan berarti kita menjustifikasi, tapi kita mencoba untuk menganalisis. Dengan berbicara soal itu adalah kaitannya dengan komersil, ini sebenarnya hanya untuk
populer Popularitas, dalam artian jadinya bukan secara langsung atau memang ini untuk diperdagangkan. Ya. Dalam artian konten tersebut itu untuk diperdagangkan. Kira-kira menurut Ya. Mas Afud gimana? Jadi begini, kalau di luar negeri Iya. itu dilegalkan, bro. Iya ada. Ya, itu tahu sendiri lah. Nah, ini kan mungkin Iya, ada. sering lihat ya. Kalau di luar negeri itu dikomersialkan, ya kan? Bukan dikomersial, sorry. Itu dilegalkan. Nah, kemudian Ada orang yang bergerak di bisnis itu, maksudnya? betul, ada EO-nya itu. Ada EO-nya. Ya, jelas EO-nya. Iya. Jadi dilegalkan. Kemudian setelah dilegalkan, Bahkan kemudian pemerannya dikomersialkan. dilabeli artis juga, Loh. artis ini gitu. Nah, kamu Iya. tahu nggak definisi artis itu apa? Nanti kita bedah nanti. Iya. Definisi Iya. artis itu apa? Nah, kemudian setelah kalau di luar itu dilegalkan, kemudian dikomersialkan. Dan pertanyaannya adalah tidak mungkin ini dikomersialkan kalau kemudian tidak ada penontonnya, tidak ada konsumennya. Konsumennya jutaan, bro. Ketika itu diperdagangkan dan dalam artian bertujuan dalam analisis Mas Mahfud itu adalah komersil, gimana dampaknya dan bagaimana melihat fenomena tersebut ternyata sudah merebak di kalangan dan era sekarang. Melihat hal kayak gitu gimana? Ini jadi tanda-tanda atau warning bahwa benar-benar sangat kemunduran dalam artian anak muda yang seharusnya nanti juga akan jadi pemimpin masa depan, tapi sudah mulai ada kemunduran dari sejak usia anak muda, atau gimana melihat itu? Nah, kita ingat betul ketika Bung Karno mengatakan bahwa siapkan saya 10 pemuda, maka saya guncang seluruh gunung itu, kan begitu kira-kira lah. Meskipun tidak sama menggoyang dunia gitu kan. Di Republik ini ada berapa juta pemuda gitu kan. Tapi kalau pemudanya kembali kepada apatisme yang tadi saya sebut, ya kan? Apatisme, kemudian pesimistis, tidak mau membaca, tidak mau belajar. Jangankan 1 juta pemuda, 1 miliar pemuda pun ya tetap kacau. Tetap kacau. Nah, kemudian hal-hal seperti ini sebetulnya bukan fenomena baru sebetulnya. Bukan fenomena baru. Bukan Memang, fenomena baru. Dulu malah justru artis pemerannya pernah tahun 2000 sekitar 2006 2007 atau apa gitu. Apalagi yang kemarin yang di bandara. Iya, itu yang ya paham saya. Yang di bandara itu kan aneh juga kan gitu. Dan itu bukan komersial itu. Dia hanya membuat sendiri kayaknya. Membuat kalau saya mendengar klarifikasinya dari yang bersangkutan di salah satu podcast, itu katanya ketika melakukan hal itu ada kesenangan tersendiri. Nah, kan berarti ada penyakit berarti. Berarti ada penyakit itu. Dalam persepsi kami tentu ada penyakit gitu. Ya. Nah, kita kembali ke itu bahwa bagaimana cara membentengi membentengi itu gitu kan. Ya kita harus pintar-pintar memfilter fenomena-fenomena itu. Maka yang bisa menyelamatkan pemuda kita itu adalah ya kekritisan itu loh. Oh ini lo tidak baik. Oh ini lo tidak baik. Oh ini lo baik. Oh ini lo merah. Oh ini hitam. Tidak bisa kemudian manusia itu ketika sudah menginjak dewasa kemudian dipaksa untuk memilih merah. Padahal yang pemuda remaja ini mau milihnya putih. Tidak bisa. Orang-orang yang sudah dewasa itu, orang tua itu, ya hanya mengarahkan. Ini loh nak, kalau kau pilih jalan merah, maka hasilnya begini. Iya. Kalau kau memilih jalan yang putih, maka hasilnya begini. Sekarang kau pilih sendiri itu. Nah, jadi membuat filter dalam menyikapi sebuah isu atau fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu, ya butuh kekritisan terhadap hal-hal seperti itu. Dan untungnya sekarang ini luar biasanya adalah dari Menkominfo kalau tidak salah, ketika ada video-video seperti itu langsung di ban ya, langsung di ban, dan itu juga bagus. Dan sekarang, tapi kan ada fitur-fitur, ada apa dalam artian medsos tertentu atau aplikasi tertentu yang itu bisa gitu. Oh bisa saja tetap, cuman kan tidak menjadi umum gitu kan, tidak biasa. mudah ya kan, kayak gitu sebetulnya. Iya, ketika ini sudah jadi masalah sebelum ditutup nih, tentu ini menjadi PR kita bersama. Tapi tentu yang juga harus bertanggung jawab dan harus segera menyelesaikan tentu ini dari pihak eksekutif, tentunya pemerintah. Ya. Apa yang harusnya saran Mas Mahfud untuk pemerintah setidaknya menyiapkan pemuda-pemuda itu untuk benar-benar menjadi
pemimpin masa depan. Maksudnya dalam artian bukan menjadi eranya atau kalangan kemunduran yang itu berbahaya tentu. Ketika mereka nanti jadi pemimpin, mohon maaf ya, ketika tetap sama dengan kayak gitu, gimana dengan generasi selanjutnya? Kan kayak gitu maksudnya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, sebetulnya kebanyakan pemuda itu tidak mau melakukan hal-hal yang negatif. Tidak sebetulnya. Ada. Sebetulnya hakikatnya pemuda enggak begitu. Hakikat pemuda itu mengeksplor. Keinginan tahunya itu luar biasa. Maka dari itu pemerintah, negara ini harus hadir mewadahi teman-teman yang mau mengeksplor apa yang dia inginkan. Contoh, dia suka main balapan. Iya. Ya siapkan aja. Ya kan? Yang legal, yang resmi, ya kan? Kalau yang suka main game, ya siapkan game. Jadi pemerintah harus memberikan wadah terhadap mereka. Nah, karena apa? Sekarang ini pemuda itu lebih banyak bermodel daripada cari modal. Bermodel daripada cari modal. Iya. Makanya kalau orang Madura mengatakan itu, orang tua Madura itu dulu mengatakan bahwa cek amodel dulu cong, muntandi modal. Nyari modal pebanyak baru amodel. Itu kan gitu. Jangan bermodal, jangan bergaya-gaya dulu sebelum punya masukan lah dan sebagainya. Nah, untuk itu pemerintah harus hadir di situ, harus hadir memberikan wadah terkait apa yang diinginkan pemuda itu. Karena pemuda itu sukanya mengeksplor apa yang dia inginkan gitu loh. Nah, kalau kemudian mengeksplor keinginannya dia itu hal-hal yang regres, ya kita arahkan kepada yang progres, yang baik-baik. Nah, kira-kira seperti ini itu. Arahnya adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi ini dalam artian kesukaannya mereka, konsennya mereka, passionnya mereka, dan itu diarahkan ke hal yang lebih baik. Saya amati beberapa program pemerintah memang mengarah ke sana, tapi kenapa ini masih terjadi? Apa ada konslet atau apa sebenarnya? Nah, dan yang perlu yang paling substansi dari anak muda hari ini adalah memang kalau sekarang ini kalau kita bandingkan dengan pemuda yang era 2000 ke bawah, jadi yang namanya etika, akhlak ya, etika itu luar biasa dijaga. Bukan hanya di wilayah pedesaan di Madura, bukan. Di kota-kota metropolis sebesar Surabaya itu pun yang namanya etika itu benar-benar dijaga. Sekarang ini mengalami degradasi etika. Jadi banyak anak-anak muda itu cerdas, kreatif, pinter, tapi dia tidak punya etika, sehingga anak muda itu akhirnya salah langkah, salah jalan. Karena ya itu, akhirnya yang paling utama yang memberikan edukasi awal kepada anak-anak muda itu adalah orang tua memang. Karena memang hampir 24 jam itu hanya 8 jam ada di sekolah, kan begitu kan? Sisanya itu kan ada di rumah. Maka edukasi orang tua itulah kemudian yang harus dilahirkan yang namanya etika itu. Dan etika itu ilmu yang luar biasa. Luar biasa. Berarti ini gayung bersambut gitu. Dalam artian pemerintah meluncurkan kayak gini, orang tua juga harus mendorong. Ya nggak bisa terlalu naif kalau kemudian pemerintah mengatakan saya bisa, tidak bisa. Pemerintah melakukan aksi, action, lingkungan, orang tua kemudian juga mensupport itu dengan melahirkan budaya-budaya etika yang bagus itu, budaya etika yang baik itu. Oh iya, ini berarti sahabat Hafiz bahwa kebersamaan antara pemerintah dan juga masyarakat umum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama di Indonesia ini itu bisa terwujud ketika kita bersatu, dan itu sangat penting. Betul. Ini sesi pertama, setelah ini kita akan bahas soal politik dan juga bisnis bersama dengan Mas Mahfud di season kedua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.